Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Mengenal Tuhan sebagai Raja. Firman Tuhan yang mendasari di kitab Mazmur 47 ayat 8 yang demikian bunyinya. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus mengerti juga yang kita ingat kelahirannya itu adalah sebagai Raja dunia. Satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan juga yang harus kita sembah. Yang pertama, kita harus mengerti lebih dahulu tentang mengenal Tuhan Allah sebagai Raja itu bagaimana pengertiannya. Yaitu mengakui otoritas mutlak Tuhan sebagai Raja dan kedaulatannya, pemerintahannya kekal atas alam semesta dan kehidupan manusia. Jadi, gelar sebagai Raja ini bukan hanya simbol. Gelar sebagai Raja bagi orang percaya itu adalah iman Kristen. Kemudian yang kedua, kuasa dan otoritasnya mutlak. Dalam arti bahwa Tuhan Allah satu-satunya memiliki kuasa dan otoritas tertinggi di dunia ini. Dia sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 15. Semua penguasa duniawi ini tunduk kepada Sang Raja, yaitu Tuhan Allah. Yang kedua, pencipta dan pemelihara. Jadi Sang Raja itu sebagai pencipta dan pemelihara. Mazmur 93 ayat 2. Ia mencipta segala sesuatu, mengatur dan memelihara sampai selama-lamanya, tidak tergoyahkan. Itu bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga, sifat pemerintahannya yang adil dan kasih. Mazmur 96 ayat 10. Yang pertama, sifat pemerintahannya itu hakim yang adil, punya wewenang untuk menghakimi segala sesuatu di dunia ini. Mazmur 7 ayat 11. Yang kedua, dia sebagai Allah pelindung, pemelihara dan sebagai Raja bagi semua umatnya. Mazmur 191 ayat 1-2. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang bagian yang keempat, implikasi bagi orang percaya itu apa? Yesus sebagai Raja itu implikasinya sampai sekarang itu apa? 1. Orang percaya harus tunduk pada pemerintahannya sebagai rakyat yang dipanggil untuk hidup dan taat pada pemerintahannya. 1 Petrus 2 ayat 13-14. Implikasi yang kedua,
Ia menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup seseharinya. Bersedia untuk dipimpin Sang Raja itu. Yesaya 1 ayat 19. Implikasi yang ketiga, fokus hanya kepada kerajaan Allah saja yang sudah ditaati dan pemerintahan atas hati nurani dan hidup manusia sudah dinyatakan dalam hidup pertobatannya. Markus 1 ayat 15. Bagian kelima, saudaraku, sebagai kesimpulan. Yang pertama, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 15. Yang kedua, kesimpulannya, secara sukarela di bawah otoritas yang kasih dari Raja, segala Raja, yaitu Tuhan Yesus. Mazmur 110 ayat 3. Kesimpulan yang ketiga, mengakui pemerintahnya adalah pemerintah yang tertinggi di dunia atas seluruh kehidupan manusia. 1 Tawarikh 29 ayat 11. Saudaraku, saya akan terus berdoa kepada saudara dan Bapak Ibu sekalian. Kita menjelang hari Natal ini, kita mengenal Allah kita, Tuhan Yesus, yang kita akan peringati hari kelahirannya. Itu adalah Sang Raja dunia, Tuhan atas Tuhan, yang kita harus tobat dan taat untuk selamanya. Immanuel. Amin.